Assalamualaikum, apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian sehat semuanya. Oke cuy, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor di mana ada seorang ponakan yang disantet oleh pamannya jadi korban ya cuy, nyaris meninggal gara-gara ulah pamannya. Bagaimana kisahnya? Kita mulai ke ceritanya. Jadi ini dialami oleh Budi sekitar 15 tahun yang lalu oleh pamannya yaitu Asep cuy. Jadi kita akan bercerita mengenai Asep dulu ya cuy. Jadi Asepnya ini, pamannya Budi ini mempunyai 3 orang anak. Kita sebut saja anak ke-1, kedua, ketiga. Nah si Asep ini cuy selalu bertengkar dengan istrinya. Yang dimana permasalahan mereka bertengkar ya masalah ekonomi lah. Akhirnya Asep ini muak dan marah dan memutuskan untuk pergi dari rumah cuy. Pergi tuh Asep dari rumah. Nah ayahnya Budi ini menanyakan kepada istrinya Asep, menanyakan gitu kan cuy. Jadi kemana si Asep kok nggak pulang-pulang? Gak tahu, pusing tuh. Laki-laki itu udah stres, nggak ngasih nafkah, nggak punya kerjaan. Jadi emang si Asep ini kerjaannya serabutan ya cuy. Yang ada dikerjakan, kalau enggak yang nganggur gitu. Jadi uangnya juga nggak tentulah si Asep ini dapat duitnya. Pergi tuh dari rumah, kembali lagi 3 bulan kemudian ke rumah. Setelah kembali lagi ke rumah, si Asep bertengkar lagi dengan istrinya. Istrinya marah gitu kan cuy, 3 bulan gak ngasih nafkah. Pulang dia balik lagi ke rumah, ribut tuh. Tapi istrinya agak agak tenang gitu kan. Dalam artian si Asep ini pulang setelah 3 bulan pergi dari rumah, pulang ke rumah bawa duit cuy. Ya namanya juga cewek gitu kan cuy, seneng lah yang sama yang namanya duit gitu kan cuy. Pulang tuh si Asep bawa duit tuh 1 tas, set diserahin ke istrinya. Lalu istrinya bertanya, ini uang dari mana? Kamu nyuri, ngerampok? Wah macem-macem lah pikirannya negatif. Secara si Asep ini kan nggak punya kerjaan tetap gitu kan cuy ya. Kok pulang-pulang bawa duit? Lalu Asep bilang cuy, tenang, ini uang ini dikasih pinjam sama temen untuk modal. Nanti bayarnya gimana? Tenang, kita bakal usaha buka toko. Nanti tokonya bakalan rame. Asep udah percaya diri tuh tokonya bakalan rame. Ya istrinya Asep nurut-nurut aja tuh, mangut-mangut aja karena ya lumayan lah dapat duit tuh 1 tas gede gitu kan. Ternyata cuy, ketika Asep pergi dari rumah selama 3 bulan ini, si Asep ini cuy melakukan pesugihan gitu kan cuy di salah satu gunung cuy, yang dimana si Asep ini diajak oleh temannya. Lalu Asep ini pulang ke rumah bawa duit buka toko tuh. Jadi toko Asep ini berupa toko sembako dan toko makanan gitu kan cuy. Buka tuh, warga warga di sana juga pada heran gitu kan, heboh. Lah si Asep cowok kismin, pengangguran, anaknya banyak, kok tiba-tiba bisa buka toko, uang dari mana tuh kan gitu. Ada warga yang iseng nanya gitu kan ke istrinya Asep, Bu, suami situ kan pergi 3 bulan tuh, lama, kerja itu 3 bulan. Istrinya Asep nggak mau makin warga curiga, ya udah aja istri Asep bilang, iya kerja dia tuh lumayan langsung dapat duit gede gitu kan. Akhirnya buka toko tuh istrinya Asep itu buka toko cuy. Nah buka toko itu, toko Asep ini di kampungnya itu kebilang gede gitu kan cuy. Ya toko di kampung gede gitu kan, satu-satunya lah mewah, isinya komplit gitu kan, mantep lah pokoknya cuy. Jadi banyak warga yang beli ke sana, makan di sana gitu. Tadi saya cerita di awal anaknya Asep ada 3 cuy, anak ke-1, kedua, ketiga. Kebeneran anaknya Asep ini ketiga-tiganya ini cowok cuy. Anak yang pertama ini udah cukup gede cuy lah, usia sekitar 17 tahun.
melihat usaha bapaknya maju, tokonya maju, anak yang pertama ini meminta motor gitu, pengen dibelikan motor. Pengen dibelikan motor oleh Asep, oleh ayahnya. Karena melihat usaha ayahnya udah besar, jadi anak ini berani minta. Kalau sebelumnya kan boro-boro minta motor cuy, mau minta jajan 2.000 perak, 1.000 perak juga nggak berani tuh anaknya, karena lihat bapaknya berantem mulu sama ibunya, lalu yang nggak kerja gitu, nggak ada duit, ya udah tuh dibeliin motor. Setelah dibeliin motor, seminggu setelah dibeliin motor, anaknya Asep ini meninggal cuy. Dan meninggalnya ini agak aneh sih kalau menurut saya gitu kan cuy. Anehnya gimana cuy? Anaknya Asep ini meninggal menabrak tiang listrik. Kepalanya ini membentur tiang listrik, jebret gitu kan. Tapi helmnya nggak hancur, tapi kepalanya ini pecah gitu kan cuy, hampir seperti belah. Tapi helmnya ini nggak hancur, tapi kepalanya hancur di dalam. Otomatis kalau secara logika cuy, kalau kepalanya pecah, hancur, helmnya juga harusnya hancur. Ini enggak cuy, meninggal tuh. Dikuburkan. Setelah dikuburkan, Asep ini ditanya oleh Ustadz yang melakukan pemakaman untuk anak Asep yang pertama. Pak Asep, mau kita adakan doa tahlil gitu kan cuy. Gak usah, udah bubar aja semua. Warga di sana kesal juga tuh, ini orang kenapa anaknya meninggal kok nggak sedih, nggak mau ada tahlilan. Ya udahlah. Jadi semenjak Asep buka toko ini, tokonya maju berkembang, Asep ini agak jumawa gitu kan cuy, agak sombong cuy. Jadi warga di sana juga nggak suka tuh ke si Asep karena jumawa tuh gitu kan, sombong. Kata warga tuh, baru punya toko segitu, duit segitu aja udah kayak punya satu Indonesia gitu kan cuy. Lalu setelah itu anaknya yang kedua cuy. Anak yang kedua ini duduk di bangku SMP lah cuy, umur 14 tahun, sama juga laki-laki. Jadi sekarang ini anaknya ini kalau sekolah diantar jemput cuy. Nah kecelakaan juga cuy. Kasusnya sama cuy, meninggal, terbentur jatuh, terbentur, kepalanya pecah, tapi helmnya enggak. Nah si ojek yang bawa anaknya Asep ini, anak yang kedua ini, ketika pulang sekolah, aneh gitu kan cuy, dengan cara meninggal anaknya ini gitu kan. Jadi mereka menghindari motor lain gitu kan, set, lalu anaknya ini tiba-tiba terpental jauh, seperti ada yang menarik anaknya ini dari motor. Lalu dimakamkan lagi lah anak yang kedua ini cuy. Setelah dimakamkan seperti biasa, Pak Ustadz nawarin, Pak Asep kita adakan tahlilan atau doa. Gak usah, silahkan bubar. Gak ada pengajian-pengajian. Malah marah-marah dan kayak nggak sedih gitu kan cuy. Anaknya udah meninggal loh, anak pertama meninggal, anak kedua meninggal. Warga ini makin bertanya-tanya gitu, ini si Asep kenapa orang nih semenjak punya toko, usahanya maju, duitnya banyak, dia kok semakin seperti orang yang nggak beriman, kayak setan gitu kan cuy. Nah oke. Kita lanjut ke si Budi cuy. Nah si Budi ini belanjalah di tokonya Asep pamannya cuy, sekalian main silaturahmi. Assalamualaikum Mang, gitu kan si Budi menyapa. Nggak ngejawab tuh, Bud masuk. Si Budi di dalam hatinya, nah ini orang kenapa sih salam gua nggak dijawab. Udahlah nggak apa-apa. Mau beli apa Bud? Ini mau beli rokok sama kopi. Oh iya sok, ambil aja. Ketika mau bayar, Asep bilang, nggak usah, ngasih aja, sok aja. Kalau mau apa? Kalau mau tambahan, kalau ada yang kurang, kasih aja. Gratis buat Budi. Baik tuh ke si Budi. Si Budi juga heran. Katanya Asep ini julid, judes, sombong. Tapi kok ke dia baik gitu kan. Mungkin ya namanya juga paman sama ponakan gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Alhamdulillah tuh dapat udud sama kopi gratis. Udah tuh pulang si Budi. Lalu anaknya Asep ini tinggal sisa satu cuy. Anak pertama udah meninggal, anak kedua udah meninggal, anak ketiga udah meninggal.
anak ketiga ini SD cuy. SD ya sekitar umur 10 tahunan lah. Anaknya ini juga meninggalnya nggak wajar juga cuy. Ketika anaknya ini sedang bermain dengan anak-anak yang lain, bermain bola, tiba-tiba anak ini kejang, gemeter, berbusa mulutnya lalu meninggal cuy. Padahal anaknya ini nggak punya riwayat, istilahnya apa ya namanya, penyakit yang aneh-aneh lah, nggak ada gitu kan cuy. Wah, di sana istrinya Asep sangat-sangat terpukul. Punya 3 anak, tiga-tiganya meninggal dengan waktu yang berdekatan gitu kan cuy. Yang jadi bikin kesel istrinya juga adalah Asep ini kelihatan nggak sedih, biasa aja gitu kan. Seolah sudah mengetahui bahwa ketiga anaknya ini pasti bakal mati gitu kan, bakal meninggal gitu. Biasa-biasa aja. Anak ketiganya ini dimakamkan seperti biasa lagi cuy, seperti anak satu, kedua. Asep nggak mau mengadakan pengajian gitu kan cuy, nggak mau mengadakan tahlil, udah gitu aja. Ini kenapa orang gitu kan, kata warga tuh stres kali, ya udahlah biarin gimana dia aja, yang penting kita udah bantu nguburin. Meninggal tuh. Lalu istrinya Asep ini pergi ke rumah orang tuanya untuk menenangkan diri karena nggak tahan tinggal di rumah itu mengingat anak-anak mereka. Karena anak ke-1, kedua, ketiga yang meninggal gitu kan cuy, sedih gitu. Siapa yang nggak sedih lah orang tua kalau ditinggalkan anaknya. Udah tuh. Lalu Budi belanja lagi tuh ke warungnya Asep. Si Budi nanya, Bibi kemana mang? Bibi pergi tuh ke rumah ibunya, sedih tuh dia tinggal di rumah, nangis mulu gitu kan. Lalu si Budi sambil bercanda, emang mama nggak sedih kehilangan 3 anak mamang? Ah biasa aja, kalau udah mati ya mati aja gitu, ngomongnya kasar sambil ketus gitu. Si Budi juga agak kaget, noh kenapa nih orang itu anaknya meninggal kok nggak sedih. Lalu setelah itu Asep nanya, mau apa Bud? Biasa mang mau beli rokok sama kopi, sekalian makan dong, ada menu baru tuh makan. Ah enggak, udah makan, ditawarin tuh. Dikasihlah soto si Budi. Makan, hup, itu kan. Lalu pacarnya Budi nelpon, ceweknya Budi nelpon. Halo, lagi di mana? Ini lagi di rumah Mamang, lagi makan soto. Oh, lagi makan. Oh iya, selamat makan ya. Tapi jangan lupa ya, baca doa dulu. Nah, si Budi ini udah makan 1 suapan cuy, tapi pacarnya ngingetin, Budi meletakkan sendoknya, lalu Budi baca doa makan. Yang awalnya soto itu pas icipan pertama atau suapan pertama enak pol gitu kan cuy. Pas suapan kedua setelah Budi baca doa, gila cuy. Rasa soto itu hambar, pahit, nggak enak, sampai Budi memuntahkan soto itu. Dan suapan pertama yang tadi udah masuk ke mulutnya, ke kerongkongannya, keluar lagi cuy. Wah, di sana Budi langsung pingsan cuy. Setelah itu Budi dibawa ke rumahnya cuy. Lalu ditanya oleh orang tuanya, kamu kenapa? Gak tahu, setelah makan soto tiba-tiba pusing, mual, muntah, langsung pingsan. Lalu ayahnya Budi ini nanya ke si Asep, Sep, diapain anak gua gitu kan? Nggak diapa-apain kok. Ya mungkin anaknya aja lagi sakit enak badan. Udah deh, si Asep pulang, Budi istirahat. Nah di situ Budi mulai demam cuy. Setelah memakan soto dari pamannya ini, si Asep ini cuy. Budi ini demam, panas. Lalu Budi ini selalu paranoid, ketakutan gitu kan cuy. Kok tiba-tiba seperti ini gitu kan. Waktu itu pernah Budi tidur, dia ini ketindihan gitu kan cuy. Seperti ada yang menindih dia. Pas Budi membuka matanya, ternyata ada sosok tinggi besar menjulang sampai ke atap kamarnya, menjulurkan lidahnya gitu kan, meneteskan liurnya ke badan Budi. Budi ini nggak bisa ngapa-ngapain, gini aja cuy. Wah, gitu kan cuy. Tapi
memaksakan Budi ini sekuat tenaga untuk lepas dari sosok yang menindih dia gitu kan cuy. Dalam hati Budi berdoa. Dan sakitnya makin parah cuy, makin drop nih si Budi. Hampir 1 minggu Budi ini sakit gitu kan cuy. Setelah dibawa ke rumah sakit, dibawa ke dokter, menyatakan seperti biasa cuy. Ya tidak terjadi apa-apa gitu, hanya sakit biasa, butuh istirahat, diberikan obat. Sampai Budi harus masuk ke rumah sakit pun, Budi di rumah sakit ya gitu-gitu aja kondisinya gitu kan, nggak membaik sih. Pulang lagi ke rumah. Nah setelah pulang ke rumah, si Budi ini mengalami hal-hal yang lebih aneh lagi cuy. Waktu itu ketindihan gitu kan, erup-erup cuy. Setelah itu ada yang menggaruk-garuk pintu kamarnya cuy. Seperti itu cuy. Dan Budi ini mendengar orang yang sedang tertawa seperti mentertawakan dia gitu kan cuy. Senang melihat si Budi ini sakit cuy. Lalu akhirnya bapaknya Budi ini memanggil ustadz untuk meruqyah lah. Jadi selama ini pengobatannya medis terus. Karena ayahnya Budi nggak percaya hal yang gitu-gituan juga, tapi ibunya Budi ini ya istri ayahnya Budi menyarankan gitu kan cuy. Coba aja diruqyah deh. Siapa tahu sembuh gitu kan. Ya harus didoakan juga gitu kan. Orang yang sakit itu. Diruqyah, setelah diruqyah, setelah diruqyah itu Budi ini kejang-kejang cuy. Yang dimana tadinya Budi ini lemas, terkapar di kamarnya, tiba-tiba bisa memberontak dan tenaganya kuat gitu kan cuy. Lalu suaranya Budi ini berubah menjadi berat, lalu bilang, anak ini milikku, anak ini milikku. orang tuanya Budi, ayah dan ibunya kaget cuy. Wah, loh kok anaknya jadi gini? Ini bukan suara anaknya gitu. Setelah diruqyah oleh ustadz, pingsan tuh si Budi itu, lemes. Lalu ustadznya bilang, ini ada sosok jin yang mendiami tubuhnya si Budi ini. Kekuatannya ini sangat luar biasa kuat gitu kan si jin ini gitu. Mungkin ini dibutuhkan ruqyah beberapa kali. Nah setelah itu beberapa hari kemudian ustadz ini datang lagi bersama temannya gitu untuk meruqyah si Budi lagi. Setelah diruqyah, alhamdulillah tuh Budi agak membaik. Lalu ustadz ini bertanya kepada Budi, kenapa kamu bisa seperti ini? Apa ada masalah? Lalu Budi mengingat-ingat, waktu saya sakit seperti ini, kronologinya ketika saya makan soto di rumah pamannya di si Asep, tiba-tiba saya mual, muntah, langsung pingsan. Oh seperti itu. Oke. Lalu ayahnya Budi ini bertanya, ini Pak Ustadz kenapa sih gitu? Sepertinya ini ada orang yang ingin meneluh, mensantet, menjadikan dia ini salah satu tumbal dari ritual pesugihannya. Siapa ini? Wallahu alam Pak, gitu kan. Pak Ustadz bilang seperti itu. Nggak tahu Pak. Tapi yang jelas ini orang terdekat dia. Lalu ayahnya Budi ini langsung spontan berpikir Asep. Datang ke rumahnya Asep bawa golok gitu kan, seorang diri. Malam-malam. Ketika sampai di depan rumahnya, alangkah kagetnya bapaknya Budi cuy. Di depan rumahnya ini seperti ada sosok 2 orang tinggi besar menjaga di depan rumahnya. Bapaknya Budi ini nggak percaya hal yang seperti itu, terkaget-kaget, terheran-heran ketika sedang mengacungkan golok melihat depan rumahnya, ini makhluk apa gitu kan. Gemeter tuh bapaknya Budi. Pulang lagi ke rumah cuy. Lalu bapaknya Budi ini menceritakan apa yang dilihat oleh bapaknya Budi ke Pak Ustadz. Nah setelah itu Pak Ustadz ini mengajak bapaknya Budi untuk
datang ke rumahnya Pak Asep, tapi hanya di depan rumahnya aja. Lalu Pak Ustadz ini berdoa. Setelah berdoa, bapaknya Budi ini kan disuruh memejamkan mata, gitu kan. Ustadz ini berdoa, setelah berdoa, silakan Pak, buka mata Bapak. Setelah matanya si Pak Budi ini, bapaknya Budi ini dibuka cuy, ayahnya Budi ini dibuka cuy, melihat rumahnya Asep. Lebih kaget lagi cuy, tercengang. Ternyata di sana banyak makhluk-makhluk goib gitu kan cuy, yang ada di depan rumahnya si Asep ini, menjaga rumahnya, dan si tokonya ini pun dikelilingi oleh makhluk-makhluk. Lalu bapaknya Budi ini, ayahnya Budi ini hampir pingsan cuy. Pak Ustadz langsung membawa pulang lagi tuh. Lalu Pak Ustadz menjelaskan, itu adalah salah satu praktek pesugihan Pak, yang dimana pesugihan ini membutuhkan tumbal-tumbal yang berkelanjutan, berkesinambungan gitu kan, untuk si para makhluk-makhluk tersebut. Mungkin anak bapak ini dijadikan tumbal gitu kan, target berikutnya. Makanya ayahnya Budi ini heran cuy. Anaknya si Asep, anak ke-1 meninggal, anak kedua meninggal, anak ketiga meninggal. Kok nggak sedih-sedih gitu kan, nggak sedih gitu kan, biasa aja. Lalu ayahnya Budi ini berpikir lagi, negatif thinking dong cuy. Jangan-jangan next berikutnya anak gua ponakan. Karena ayahnya Budi ini takut tuh cuy menghadap rumahnya Asep kalau malam hari ada penjaga demit jin itu. Ya udah tuh datang pagi-pagi ngelabrak, langsung ngamuk-ngamuk cuy di situ. Diginiin tuh si Asep tuh. Maksud kamu apa? Anak saya menjadiin tumbal, dasar pesugihan, penyembah iblis, setan. Ditonjok tuh, habak gitu kan. Lalu ramai itu di sana. Warga datang. Ayahnya Budi sambil ngomong, nih orang ini mau nyantet anak saya, mau bunuh anak saya, harus diusir. Wow, segala rupa. Warga juga udah gedeg tuh ke si Asep, udah curiga juga. Akhirnya Asep tuh disuruh pindah tuh. Pergi tuh si Asep dari kampung tersebut. Setelah itu si Budi berangsur-angsur membaik cuy. Alhamdulillahnya selamat tuh si Budi. Setelah itu Asep diusir, rumahnya yang bak istana itu kosong dan angker gitu kan, agak mistis kelihatannya, agak warga juga takut gitu kan kalau malam hari ngelewat depan rumahnya si Asep yang tadinya biasa-biasa aja, setelah Asep pergi kok agak menyeramkan gitu kan cuy. Nah itu cuy cerita dari Budi cuy. Sebenarnya ini ada part 2-nya cuy, tapi insya Allah lah nanti saya akan ceritakan ya. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini. Goodbye and bye-bye.